Alhamdulillahilladzi amarna alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallahi usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah taala di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenyamanan, keselamatan untuk melaksanakan salat Jumat di siang hari ini insyaallah. Topik pada siang hari ini saya dari mimbar untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga hadirin sekalian termotivasi, terinspirasi oleh keadaan yang viral berita tentang seorang ayah yang tega membunuh 4 orang anaknya. Bahkan ada lagi seorang ayah juga membanting anak 10 tahun sehingga meninggal dunia. Padahal kita selaku orang tua harus menyayangi anak. Allah sudah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallifu nafsun illa wus'aha. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga janganlah seorang ayah menderita karena anaknya. Allah juga berfirman di dalam surat 64 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa aulatikum atuwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang Jumat yang berbahagia, ayat yang Al-Baqarah 233 menjelaskan bahwa kewajiban seorang ibu dan seorang ayah. Seorang ibu adalah menyusui dengan sempurna, kemudian seorang ayah adalah memberikan kecukupan nafkah semampunya kepada keluarga. Dan diingatkan bahwa dalam surat 64 ayat 14, seorang istri, maksud saya istri ataupun anak, bisa jadi suatu saat menjadi musuh karena dalam kesadaran yang rendah. Bahkan dikuatkan dalam ayat 15-nya, innama amwalukum wa aulatukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu atau fitnah, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi
kita harus mengetahui bahwa harta dan anak kalau kita tidak bisa memanage dengan baik, bisa jadi menjadi fitnah atau ujian atau cobaan. Bahkan kalau kita selaku orang tua mau menyayangi anak, menyayangi keluarga, mungkin tidak mungkinlah atau insya Allah anak dan keluarga tidak jadi musuh, anak dan keluarga tidak menjadi fitnah atau ujian yang besar, karena kita sudah menyayangi. Semua adalah kewajiban kita selaku orang tua. Dan kita juga dilarang untuk membunuh anak kita. Surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Ikhwaniddin, sidang Jumat yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kita dilarang oleh Allah untuk menyia-nyiakan anak, untuk menzalimi anak, bahkan kita dilarang untuk membunuhnya. Karena membunuh satu orang sama saja membunuh orang semuanya. Kita kalau melihat di dalam ayat yang lain. Oleh karena itu kita selaku orang tua harus selalu berdoa, yaitu yang dicontohkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari beberapa ayat ini jelas sekali bahwa kita selaku orang tua harus menyayangi anak, orang tua harus melindungi anak, orang tua harus sebagai pengayom anak. Orang tua harus bisa membesarkan anak supaya apa? Supaya tugas kita selaku orang tua mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Oleh karena itu, maka Allah juga memberikan beberapa petunjuk. Misalnya, kalau kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhannas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini jelas sekali, jangan sampai orang tua dalam kesadaran rendah punya penyakit yang benci kepada anak, punya penyakit yang marah kepada anak, punya penyakit yang menyakiti anak, menzalimi anak. Itu harus kita singkirkan karena Allah sudah memberikan pelajaran dari Allah yang berupa penyembuh yang ada di dalam dada ini serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang percaya. Jiwa itu tempat rasa. Dalam jiwa itu ada sudur atau kesadaran. Dalam sudur ada kolbu sebagai detektor. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, untuk menfilter mana perkataan dan perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Dalam kolbu ada fuad atau nurani. Dalam fuad ada nur atau cahaya ilahi. Maka kita selaku manusia yang sudah diberi kesempurnaan jasmani, kesempurnaan tubuh, kesempurnaan jiwa ini, sebagai orang yang dianugerahi, diamanati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menyayangi anak-anak kita, mengayomi anak-anak kita. Maka sejak manusia mengalami peningkatan kesadaran, akan mendapatkan pencerahan dan menimbulkan suatu perubahan pandangan di dalam dirinya secara automatically, karena sudah melakukan suatu tindakan tertentu untuk mengalami suatu pengalaman spiritual tertentu. Jadi sebetulnya pencerahan itu harus dimulai dengan mengalami suatu pengalaman spiritual tertentu atau spirit jiwa ritual dalam kita upacara. Selaku orang tua harus menyayangi anak. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, apa yang ditunjukkan Allah sebagai mauidhah hasanah tadi, maka kita sudah paham apa yang dimaksud oleh Allah itu.
Kalau UNESCO itu memberikan 4 pilar pembelajaran, Lining Tuno, belajar mengerti, belajar paham, belajar mengerti jadi orang tua, belajar paham jadi orang tua. Lining Tudu, belajar melakukan, mengalami, mengayomi anak, memelihara anak. Lining Tubi, karena kita paham, mengerti, mengayomi anak, mengalami menjadi lebih baik karena kita sadar. Kemudian Lining to live together, bersama anak-anak kita menjadi orang yang sakinah mawaddah warahmah di dalam keluarga kita. Nah, Ikhwanuddin sidang Jumat yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Taala dan kita semua dengan anak-anak kita menjadi hamba Allah yang penuh kasih. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan cahayanya, memberikan petunjuk, menghidayai semesta rohani kepada kita semua. Siapa yang kehendaki, mudah-mudahan kita juga berkehendak. Demikian, semoga ada manfaatnya. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi sumratihil muwahhidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar falang yuqbala min akhatim mil'ul ardu dhahaba wala ifdah bih ulaika lahum adabu alim wa ma lahum min nasirin wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin.